budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, Mang Cek Bicek, dulur-dulur di mana berada ya. Kita ketemu lagi dalam acara obrolan UMKM Loka kita. Untuk edisi hari ini sahabat budaya di hari Kamis ya, 13 Februari 2025 dengan kula Lisa dikawani ada Cek Bintoro juga. Singkatnya siap ngawal yuk ya. Dan sahabat budaya, Cak Lisa informasi ke sebelumnya tadi ya, untuk obrolan UMKM kita edisi kali ini tentunya menarik. Ini balik-balik ke kuliner ya. Kalau ngomongin kuliner ini rasanya tidak habis-habisnya, begitu banyak ragam kuliner yang dimiliki oleh kita rakyat Indonesia ya, kuliner Nusantaranya dan lebih ke Palembangnya juga ya, banyak makanan khas dari daerah Palembang. Nah, kali ini sudah hadir di studio Pro 4 narasumber kita ketemu dengan Mbak Vivin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivin, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Oke, Mbak mana kabarnya? Gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah sehat. Bisa dideketin aja ya Mbak ya. Iya, Mbak. Tenang saja Mbak. Siang ini Mbak Vivin sahabat budaya, beliau adalah owner dari Vivin Cake. Kalau dengar dari kata-kata owner Vivin Cake bayangannya kue ya. Dan ternyata Mbak Vivin ini tidak sekedar menawarkan beragam macam kue ya kepada para konsumen ataupun pelanggannya, tapi banyak juga pilihan ataupun menu lain yang ditawarkan sesuai dengan topik kita siang hari ini, yaitu judulnya strategi pengembangan usaha dengan menambah variasi menu. Nah ini penting ya, biar para pelanggan lebih banyak ya Mbak Pipin, Iya, dan Mbak. yang pasti Iya, Cik. kita banyak yang ditawarkan mengenai beragam kuliner yang sudah disediakan ya. Nah kita nak kenalan dulu dengan keseharian dari Mbak Vivin ini selaku owner Vivin Cake ya. Jadi kira-kira ketika memulai usaha kuliner ini itu tahun berapa itu Mbak Vivin? Perkenalkan Ya. sebenarnya sebelumnya saya Vivin, Mbak Vivin Cake ya. owner dari Vivin Cake sama ayam bakar Solo. Iya, itu salah satu Iya, pilihan kuliner lainnya ya. Iya. Pertama kali usaha tahun 2019. Tahun 2019 Iya, sudah memulai usaha 2019. kuliner ini, dimulai dari cake dulu ya, Iya. aneka ragam kue ya. Iya. Pertama kali cake pertama kali itu. Dulu, Kue-kue, snack box kayak gitu. yang ditawarkan jenis kue apa saja itu Mbak Pipin? Kue pertama kali itu risol kayak gitu, risol. Terus lama-lama jadi ini kue ulang tahun. Nah, udah nambah lagi menu jadi snack box kayak gitu. Jadi mulai dari kue yang ringan-ringan dulu ya. Pertama kali. Terus berkembang. Iya. Jadi banyak pilihan, akhirnya snack box itu ada juga bolunya atau Iya, gimana? ada Macam-macam ya. Iya, macam-macam. Ada Oke. aneka bolu, ya. Aneka makanan ringan Iya. lainnya ya. Jadi sejak tahun 2019 Iya. itu inspirasi memulai usaha di kuliner itu mulainya dari mana, atau memang keturunan memang pintar buat kue ya? Anu kan waktu cek itu. Sebenarnya enggak juga sih, Mbak. Ini pertama kali ya kayak
apa namanya, pengen bantu-bantu suami pas suami Iseng-iseng masih ya kerja. coba-coba ya. Pas suami masih kerja, terus udah itu resign dari bank Sumsel, bank BPD Salah satu Sumsel bank ya. di Kota Palembang ya. Habis itu nambah menu. Jadi ayam bakar Solo buka. Jadi awalnya mbaknya yang kerja di bank tersebut? Oh enggak, suami ya, mbaknya bantu-bantu Iya. karena seneng masak gitu ya. Itu pintar masaknya kursus atau dari orang tua tuh? Iya, kursus, Oh, ikut-ikut kursus, ya. pelatihan, latbar kayak gitu sama teman-teman. Jadi memang kalau mau membuka usaha itu jangan main-main ya, harus Iya. pakai kursus ya. Iya. Biar hasilnya maksimal ya, dan Iya. kita bisa menawarkan produk kita ke pelanggan, jadi banyak yang beli ya. Iya. Di samping kita ada kemauan, kita juga harus belajar kayak gitu. Berusaha Iya, ya. belajar, berusaha. Jadi dulu awalnya menawarkan apa namanya makanan ini ke rekan kantor suami ya. Iya, pertama kali sih di tetangga-tetangga dulu pas pertemuan arisan kayak gitu. Aku bawain sampel-sampel kue, aku bagiin kayak gitu. Lama-lama Dicicipin dulu ya. iya, dicicipin dulu. Lama-lama teman-teman tuh pas ada acara mau pesan kayak gitu. Pertama kali kayak gitu, Mbak. Jadi dimulai dari teman, keluarga ya. Lama-lama mereka tahu rasa, jadi berminat untuk memesan dalam jumlah yang lebih banyak ya. Oke. Setelah menawarkan aneka kue itu, ada juga makanan lain yang dipesan oleh mereka? Ada. Misalnya apa itu? Lama-lama mereka tuh minta Request ya? request. Pertama kali pesan snack box kayak gitu. Lama-lama, Mbak bisa nggak sekalian buat nasi kotaknya kayak gitu kan? Ya sudah, lama-lama belajar Bismillah aja. Coba ya. Lama-lama ya nggak mungkin saya bilang nggak bisa kayak gitu. Langsung sudah Bismillah. Harus bisa kayak gitu. Dicoba Sudah, ya. kayak gitu ya. Coba lama-lama keterusan. Jadi dari permintaan tersebut keterusan ya. Banyak yang mesen yang lain Mbak, jadi ya. Nah, untuk menawarkan berbagai produk kuliner yang dibuat ini, Mbak Vivin itu dibantu suami atau di teman atau gimana tuh biar banyak pelanggannya menawarkannya? Di sosial media. Di sosial media juga pakai ya? Kalau dari apa namanya suami dulu pas suami masih kerja, teman-teman kantor pada mesen kue kayak gitu. Sudah resign, sudah ke sosmed aja, ke WA, Instagram kayak gitu. Untuk pelanggan ini lebih banyak dari mana saja yang selama ini memesan nih? Pertama kali teman-teman dulu deket-deket, lama-lama lewat media sosial juga pakai ya. Saya coba belajar ini masukin ke GoFood, Shopee Food, GrabFood. Jadi sudah, di sana progresnya bagus Iya. juga ya, banyak yang memesan ya. Oke, dalam menjalankan usaha ini kerja sendiri atau punya karyawan? Kalau kerja sendiri. Cuman kalau pas pesanan banyak. Saya cari orang untuk bantu packing. Kalau masak harus saya sendiri. Oh, kita yang megang ya, nggak pakai yang lain ya, nggak percaya gitu ya? Belum Belum ya? karena masih skala belum besar kayak gitu. Tapi berguyur lah Tapi ya. kalau yang antar kurir ada kayak gitu. Jadi open PO dibuat sesuai dengan pesanan yang sudah masuk gitu ya. Itu hari libur masih nerima nggak? Iya, masih nerima nerima kalau nggak ada acara. Oke, rata-rata nih pesanannya satu bulan itu kira-kira berapa tuh? Pesanannya kalau tiap Jumat kami ada Jumat berbagi, jadi udah pasti itu udah 100 kayak gitu untuk Jumat berbagi. Itu khusus ya di hari Jumat. Di hari Jumat khusus. Kalau yang lain ya ini Sesuai dengan request aja. permintaan ya, Iya, yang Mbak. mesen ya.
Itu kebanyakan dari medsos atau gimana? Kalau mereka kan kawan itu udah banyak yang tahu WA. Jadi langsung ke WA kayak ini misalnya ini musim ruahan kan. Ini tambah banyak iya, ya yang mesen. ada yang mesen nanti tanggal 19, ada yang tanggal 26 kayak gitu udah dicatat. Sudah di list ya. Iya. Oh, jadi udah full ya di bulan Arwah ini ya. Iya, alhamdulillah. Oke, jadi alhamdulillah untuk pelanggannya banyak ya, tinggal bagaimana menjaga cita rasa ya, agar mereka nggak pindah ke yang lain ya. Iya, benar. Nah tadi juga Mbak Pipin sempat mengatakan mengenai menu ya, dan ini memang butuh strategi pengembangan usaha agar lebih banyak pelanggan lagi. Tuh, yang ditawarkan seperti yang di meja ini apa nih? Ayam ya? Kalau ini ayam bakar aja nggak pakai nasi kan. Ayam kayak bakar. gini. Ayam bakar biasanya ada sambal. Bumbunya apa? Bumbu khas apa itu pakai? Bumbu khas kayak Solo. ungkep ayam, iya, ungkep ayam biasa. Biasa Cuman ya. kalau Solo identik sama agak manis sedikit kan. beda ya? Kalau biasanya orang tuh yang lain-lain sih temen yang ini kalau ayam langsung di marinasi aja langsung dibakar kayak gitu ya. Kalau ayam bakar Solo nih enggak, dari ungkep. Oh iya, Ungkep, ciri khasnya iya, yang bakar Solo diungkep dulu ya. diungkep dulu. Itu yang dijual sudah siap makan ya? Iya, sudah. Atau ada juga versi ayam ungkep doang? Enggak ada. Enggak ada ya? Pernah dulu kalau menyiapkan? dikirim ke luar kota yang ungkep aja. Bisa juga ya Bisa, kalau kita jadi, request. Dikasih bumbu olesnya, dikasih itu Lengkap ya. pakai vakum ya. Nyampe ke Jogja alhamdulillah aman, ke Tangerang ke itu. Karena dia di vakum Di ya vakum, untuk frozen. Iya. Jadi yang ditawarkan ini dalam bentuk pakai nasi atau khusus ayamnya aja? Kalau yang di sampel ini nggak pakai nasi. Nggak pakai nasi. Iya. Coba diangkat yang besar itu Mbak Pipin. Kalau Kita ini- lihat di kamera ya. Kalau ini ayam utuh. Ayam utuh satu itu ya. Aduh. Iya, Ayam utuh satu ya. Oke. Dibuka. Nggak usah nanti buyar ya. Udah kebayang itu, udah kelihatan. Kalau ini ayam utuh satu ekor kayak gitu. Ada tempe bakarnya. Jadi ada lengkap sama salad, sambal. ada sayur. Jadi bisa yang versi Kalau ini potongan sudah ya? potongan ini. lain harganya ya. Iya. Kalau untuk harga gimana nih, standar atau Standar gimana dengan aja. yang Kalau- ditawarkan oleh yang lain? Iya, standar aja. Kalau ini masih satu porsi 15.000. Kalau pakai nasi ada yang tergantung packing. Ada yang 20, yang paling murah 20.000. Makanya pas ruahan ini banyak yang langsung pakai nasi ya. Iya. Alhamdulillah. Ada yang packing pakai bento beda lagi, ada yang box beda Ujung lagi, Pelempang tuh kayak beda gitu. rego dah ya. Yo, beda rego. Nah kalau yang utuh tuh berapa tuh Mbak Vivin? Yang utuh ini 65. 65 ya, jadi standar juga Iya. ya. Waya-waya tinggal makan aja. Iya. Oh. Bener. Oke, Caknya kita break dulu ya. Nah, dengar ke hiburan berikut sebelum lanjut dengan perbincangan kita berikutnya dengan Mbak Vivin, sahabat budaya, selaku salah seorang pelaku UMKM di Kota Palembang, yaitu owner Vivin Cake. Jadi kita ngobrol lebih jauh lagi mengenai apa baik lagi produk kuliner yang bisa ditawarkan ataupun bisa kita beli dari Mbak Vivin ini. Dan mungkin salah satu dari pendengar kita juga sudah menjadi langganan ya untuk Mbak Vivin ini karena sudah selida istilah orang tuh ya, lah cocok. Nah kuncinya di situ ya Mbak Vivin ya. Kalau soal makanan ini soal rasa ya. Iya. Oke lah. Baik sahabat budaya, tetap di sini di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Lapa-lapa dulu, papalu iwa nangka,
menyakiko hati. Alangko holau lampu baya di tengah lawo. Alangko holau mantu sayang naya pangaro. Hujan kodok jahulu hari pujaka sindang. Niku mahagaradu nyak nyopok jabu limbang. Diwai dapai, diwai laju damandi. Ganindai nindai dapai, dang nyosol karang bui. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Sahabat budaya di mana berada, sudah pukul 11 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat di program obrolan UMKM kita Lokak kita untuk siang hari ini. Dan kalau ada sahabat budaya nak bergabung, nak bertanya dengan narasumber kita, diaturi di line telepon kita di 351656 ya. Masih ada narasumber kita bareng Cek Vivin ataupun Mbak Vivin karena dia dari Solo ya, sesuai dengan menu yang ditawarkan ayam bakar Solo, sahabat budaya ya. Owner Vivin Cake. Jadi sejak tahun 2019 tadi sudah memulai usahanya ini Mbak Vivin ya. Dan tentunya banyak suka duka dalam menjalankan usahanya sampai sekarang terus eksis ya. Jadi ketika Mbak Vivin ataupun Cek Vivin menawarkan produk ataupun menu baru ke pelanggan, itu
bagaimana caranya biar mereka bisa menerima? Apakah harus dengan dicicipi dulu atau gimana nih biar mereka mau menjadi pelanggan tetap berikutnya dan tetap setia ya? Pertama kali pertama kali ya kalau yang awal-awalnya ya kayak gitu Ditawarkan ya. Kendalanya tuh kalau kemarin pas waktu pandemi, kemarin kan sempat buka di ruko di pernah Kalibani, menyewa ruko gitu ya, menyewa buka ruko. usahanya ya. Terus lama-lama di rumah aja. Karena pandemi kena efek semua ya, jadi tutup ya. Iya, Enggak. buka di rumah, buka di rumah. samping rumah di garasi itu kan dibuat kayak gitu. Tempat dibuat ya. tempat bisa orang offline untuk makan. Ada juga sih yang datang di situ, tetangga-tetangga ada teman-teman yang jauh-jauh datang. Cuman pas pandemi kemarin tuh ditutup. Memang ditutup semua ya. Tutup semua. Jadi habis itu online aja. Online, mulai daftar online ke GoFood, ShopeeFood, GrabFood. Jadi mau tidak mau karena keadaan waktu itu tidak mendukung, sementara kita harus tetap cari uang ya Mbak Pipin ya. Jadi beralih ke online ya. Iya. Dan alhamdulillah itu masih tetap jalan usahanya ya. Iya, alhamdulillah. Dengan menu-menu baru. Ada target nggak tuh kalau untuk usaha ini Mbak Pipin? Ada target. Kepengennya sih bisa buka lagi kayak gitu, buka lagi ke tempat lain sih, ada yang nungguin kayak gitu. Kemarin kan sempat maksudnya di ruko ya. Kalau kemarin kedepannya masih kemarin ada masih keinginan buka ruko lagi. kepengen nanti. Jadi pengennya ada tempat khusus juga sambil tetap jalan yang online ya. Iya. Kemarin tuh karena anak yang terakhir masih agak kecil, jadi ya sudahlah buka di rumah aja. Repot ya. Iya, agak repot. Jadi Kalau sekarang sudah mulai besar, sudah besar. jadi agak enakan gitu ya. Iya, pengen buka lagi. Sempat 2 kali ya kemarin di ruko ya. Iya, 2 kali. Kenapa berhenti lagi yang keduanya? Yang kedua jalan di Talang Kramat gitu. Tempatnya di Talang Kramat ya. Kramat. Pertama kali ya rame sih. Terus sudah dibangun jembatan apa namanya? Jalan baru. Ada jalan baru. Di Sako baru itu ke arah bandara. Makanya Sudah jadi sepi di situ. ya. Pada nggak lewat situ lagi. Jadi lewat ke jalan baru. Jadi ya berpengaruh ya dengan pelanggannya. Iya, ada juga sih yang dateng masih, cuman kan jarang lewat situ. Gimana mau lancar ya kalau sepi ya? Sudah kayak gitu online aja Stop lah dulu ke ya rumah. online. Iya. Sampai sekarang ya terus ya. Jadi ketika ada tawaran, ada pesanan, Mbak Pipin siap ya memenuhi permintaan dari para pelanggan. Iya. Sudah banyak pelanggannya ya. Alhamdulillah. Rata-rata per hari berapa tuh yang masuk kalau yang pesan? Per hari paling sedikit 5 lah. 5 ya. Yang 5 masuk ayam ya. kayak gitu, cuman nggak belum besar. Tapi ada banget ya. sih, iya. Karena online selalu ada ya. Iya. 5 sampai 10 yang ayam. pesen. Iya. Enggak, 5 sampai 10 Ayam ekor yang ayam ya. dibuat Jadi ya. kan dibelah 4 kayak gitu. Hitung aja ya. Hitunglah dewe aja. Iya itu. Yang jelas alhamdulillah setiap hari ada yang masuk pesanannya ya. Terkecuali ada yang punya acara khusus ulang tahun ya, bisa juga pesan ya. Kalau acara khusus iya orang pesan sampai Malah lebih enak ya. Iya, sebenarnya enak yang kayak gitu. Langsung Ceto pesan. ajanya. Jelas kayak gitu kan. Jelas. Kalau yang biasanya kita nggak jelas ya, tapi alhamdulillah tetap ada. Nggak jelas, bukan nggak jelas. Ya. Belum pasti kayak gitu. Nah, kan namanya ini apa namanya GoFood kayak gitu kan, jadi belum tentu orang tuh mesen kan banyak. Jadi kata Cita tadi nak diangkat ini ya ayamnya biar terjenguk di kamera lah terbuka tuh. Nah itu sahabat budaya bagi yang lagi mengikuti acara kita di live YouTube Perempat Palembang, itu tadi salah satu menu andalan dari Mbak Vivin ya, ayam bakar Solo itu yang satu ataupun utuh ya. Dan bisa dipesan open PO ya.
Mbak Pipin ya. Bisa. Melalui medsos ya, IG ya. IG ada, WA, Facebook ada. Kalau IG-nya apa tuh namanya? IG-nya Vivin Cake. Vivin Cake ya, Vivin Cake. gampang ya Nggak dicari. campur dulu kan memang pertama kali kue, jadi sekarang nambah menu jadi ayam bakar Solo. Berarti kalau sudah nambah menu itu apa namanya, yang mesen itu lebih banyak ke cake atau ke ayam nih dibandingin sekarang nih? Lebih banyak ke ayam. Oh, Soalnya beda ya. soalnya kalau cake udah banyak orang yang ini. Kalau cake biasanya pas ulang tahun aja kan. Kalau ini biasanya emak-emak yang mesen kayak gini. Kalau enggak masak kayak gitu mesen. Karena kalau cake khusus hanya untuk yang hanya ulang tahun ataupun ada acara-acara gitu ya. Jadi lebih terbatas ya. Kalau yang namanya ayam ini setiap hari orang mau makan siang ya. Setiap hari ready saya. Setiap hari orang mau makan, pesan ada gitu ya. Oke. Dalam manajemen usaha ini sendiri tentunya tidak mudah ya, Mbak Pipin ya. Iya. Suka dukanya di mana nih? Suka dukanya biasa kalau orang usaha tuh. Kalau lagi sepi ya, sedih ya. Tapi kalau pas pernah sih sepi kayak gitu Mbak. Pernah sepi nggak ini. Kalau minimal saya tuh ready ungkepan tuh paling lama 2 hari. 2 hari itu karena di chiller kan. Kalau udah lebih dari 2 hari ya sudah, aku pernah kan nggak belum laku kayak gitu. Jadi aku bagiin aja ke karena sayang namanya makanan ya, kalau ada nggak dihabisin. ada saudara kayak gitu. Daripada mubazir ya. Beramal. Mubazir, terus rasanya nanti takut lain Berubah kan. ya, Iya. kalau Memang kelamaan. sebenarnya nggak rusak apa-apa ya. sih, cuman nggak fresh Iya. kayak gitu. Yang jelas beda rasanya pasti ya, berubah dia. Nggak berubah, cuman takut berubah. Iya, seminggu aja nggak apa-apa sebenarnya, cuman Karena dia diungkep ya. Iya, kalau 2 prosesnya. hari udah nggak aku jual lagi. Tapi masih bagus ya. Bagus. Iya. Ya, tenang masih saja. Jadi menawarkan kuliner ini melalui medsos ya, online dan juga kalau Mbak Pipin ini gabung nggak di UMKM? UMKM gabung, UMKM Apa tuh? UMKM 3, UMKM Nusantara. Apa tuh? GPH gitu ya. Ikut juga ya. Ikut juga. Pernah nggak ikut event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah, misalnya ada bazar atau gimana? Pernah Acara-acara. dulu. Pernah. Soalnya kendalanya yang bingung, belum ada yang nunggu kan. Dulu masih sendiri, tempat sendiri. Jadi kan masih Gawe dewe susah gawe dewe. ya. Jadi di rumah masih diurusi yang jualan kayak gitu online, masih nunggu di pasar. Jadi kurang ini. Kalau sekarang udah banyak yang bantu kali ya. Ya Atau kalau enggak, kalau minta tolong ada. Dari teman-teman pelaku UMKM yang lain banyak juga kan Iya, yang banyak, saling iya. bantu ya. Iya, banyak. Di komunitasnya tentunya ya. Salah satunya yang Rewangi tadi. Sama Cek siapa tadi? Cek Fatima. Cek Fatima ya. Tenang Mbak, dikawal sama Cek Fatima ya, aman. Oke. Jadi memang membuka usaha ini tidak mudah ya. Namun bukan berarti tidak mungkin kita harus patah semangat ya Cek Pipin ya. Apalagi sudah didukung ataupun dibantu oleh suami ya. Sudah banyak pelanggan juga. Ngomong-ngomong sekarang di mana tempatnya tadi? Di Jalan Athena 2, Blok B nomor 3, Sako, Borang Sako. Iya. Di Sako Borang ya. Oke, Cek Pipin, kita lanjut lagi kakek ya dengan obrolan kita berikutnya. Namun kita dengarkan dulu informasi yang satu ini. Bodong, bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Bohong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja.
Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong. Hati kangen sunting aisan
Ya sahabat budaya di mana berada, kita masih lanjut untuk obrolan UMKM kita siang hari ini di acara Loka Kita yang selalu hadir dari Senin sampai Minggu singkonya sahabat budaya ya. Dan mudah-mudahan tentunya dalam kebersamaan kita di acara obrolan UMKM ini tentunya akan bisa jadi inspirasi bagi para pendengar lainnya yang mungkin pengen buka usaha tapi bingung nak mulai dari mana ya. Jadi dari cerita kawan-kawan kita sebagai narasumber dari beragam pelaku UMKM ini bisa dijadikan inspirasi untuk mereka yang berminat membuka usaha, entah itu dari usaha kuliner ataupun usaha lainnya ya. Dan kita balik lagi ke Mbak Pipin, pelaku usaha owner Pipin Cake tadi, di mana Mbak Pipin memulai usahanya berawal dari menawarkan beragam macam makanan, dari makanan ringan sampai ke cake lainnya yang terus melakukan inovasi ataupun menambah menu untuk menambah para pelanggannya yang pengen memesan untuk berikutnya. Dan tentunya ini perlu strategi khusus sahabat budaya. Jadi kita nanya lagi nih ke Mbak Pipin. Ketika Mbak Pipin menawarkan beralih dari produk makanan yang selalu tersedia selama ini ke beragam menu lainnya, ini dari pengalaman Mbak Pipin pernah nggak ada kegagalan atau satu kejadian yang membuat Mbak Pipin jadi agak surut langkahnya nih Mbak Pipin, karena tidak mudah ya kita menawarkan menu baru langsung diterima. Gimana tuh pengalamannya? Pengalamannya dulu tuh agak deg-degan sebenarnya kan. Ayam bakar Solo. Kan orang Solo tuh agak menunya agak manis. Identik dengan rasa manis ya. Identik dengan manis. Sementara orang Palembang nih senengnya pedes. Asin pedes ya. Jadi pertama kali juga deg-degan. Seneng dak ya orang Palembang, cuman aku kurangin manisnya, agak dikurangin tidak dari sesuai dengan resep aslinya ya. Jadi sudah aku buat kayak itu, ternyata banyak yang minat seneng ya, juga ya. Terus yang kayak pelanggan itu anak-anaknya juga pada seneng karena seneng manis kayak gitu. Tapi ada juga sih yang nggak mau manis, soalnya katanya kemanisan kayak gitu. Tapi bisa dipesan ya, misalnya dia mau pesan, Mbak bisa nggak rasanya di rubah sedikit ya, jangan manis ya. Jadi aku sekarang agak dikurangin manisnya kayak gitu. Tapi banyak ini sih agak ini dikurangin, jadi udah kayak gitu aja. Oke. Jadi alhamdulillah maksudnya awalnya ragu-ragu karena takut dengan selera lidah orang Palembang, masin pedes ya. Rupanya banyak juga yang seneng manis. Terutama tuh anak-anak ini. Pasti orang tuanya ngejo ke anaknya ya. Iya, benar. Oke. Nah, dalam perjalanannya ini sendiri untuk tetap mengikat pelanggan biar tetap beli itu tentu bersaing ya, berkompetitor dengan para pelaku usaha lainnya. Ini bagaimana trik dari Mbak Pipin untuk mempertahankan pelanggannya biar tetap setia jadi pelanggan, tidak beralih ke yang lain. Nah, iya, tetap dengan resep yang pertama kali dibuat kayak gitu. Karena agak beda dari ayam bakar ini kan di sini kan. Jadi menjaga cita rasanya ya biar tidak berubah ya. Benar. Jadi ketika pelanggan mesen lagi tidak berubah. Kan kita nih kalau biasanya maksudnya pelanggan nih sekali mesen, wah enak nih, pas kedua kok beda ya. Iya, harus konsisten. Biar mereka tetap beli, jangan dirubah rasa. Nah, itu kan berkaitan dengan bahan baku. Jadi ketika bahan bakunya mengalami kenaikan, triknya cak mano? Regonya dinaik ke, apa ayamnya dikecil ke? Bener. Karena pelanggan kan pengennya yang harganya mantep. Iya. Kalau biasanya kan aku pakai ayam yang 700 sampai 800 gram. Kalau yang satuan satuan kayak gitu. Tapi kalau pas harga bener-bener naik
tinggi ya. Bener-bener ayam kan pernah Lagi tinggi harganya. lagi naik daun harga ayam. Jadi aku nanya-nanya sama yang itu juga, cak mano caronyo Nyiasatinya ya. nyiasatinya agak dinaik ke Wong dak galak beli. Jadi ya sudah aku Serba salah ya. ini baik agak kalau dak kamu dinaikin harganya Nggak dikit apa-apa nggak ya. apa-apa, cuman ya jangan kualitasnya jangan diturunin kayak gitu. Ya sudah kayak gitu. Aku agak milih yang 700 gram kayak gitu. Cuman harganya ya sudah sama Tapi aja. biasanya tambah kecil tambah mahal ayamnya. Iya bener, iya. Karena itu kan Ayamnya. khusus untuk yang jualan ini kan. Iya. Makanan jadi kayak gini. Iya. Kalau yang besar-besar lebih murah dia. Kalau yang ayam di pasar tuh beda sama ayam yang ini. Kalau Jiwong pasar tuh ayam restoran katanya. Ayam restoran Beda, kok kan? beda harganya juga jauh kan. Biasa sekilo yang ayam biasa 25, yang ini 42, 45 sekilonya. Beda ya. Iya, beda. Jadi kalau untuk beli ayam ini punya pelanggan dewek juga ya. Punya. Tempat mesen ya. Tempat mesen. Jadi dulu sebelum base meat ini tutup base meat saya, terus di pasar juga ada yang khusus untuk itu kan pesanannya ya khusus untuk mereka yang menjual ayam seperti kecil, ini. iya. Terus ini semenjak ikut udah sertifikat halal, sudah ini kan ngeri kalau beli di pasar jadi yang belum halal kayak karena gitu sudah kan. terdaftar Iya, ya, jadi nggak bisa terdaftar, basing-basing di jadi Wong Ture. harus yang memenuhi standar kan. Sesuai dengan ininya aturan ya. Iya. Kayak aku juga nanya di mana tempat ayam yang udah sertifikat halal kayak gitu. Ya ini kalau di base meat, Yamiku. Ada gitu. tempat khusus Iya, ya untuk ada. memesan ayam yang sudah terstandar ya. Mereka udah ada sertifikat halalnya. Kalau di pasar kan tidak semuanya. Iya, sudah tuh tidak rata juga kan, tidak ini. Milih, jadi ada yang besar, ada yang kecil. Kalau Jadi itu gawe pun? sudah aku putus ke yang sama bela. Jadi tidak pening aku diantar ke rumah juga kan itu. Kita tidak capek ya. Alhamdulillah sekarang kalau untuk pengadaan bahan baku sudah banyak juga ya. Iya, Tinggal alhamdulillah. nyari be. Di antaranya rekanannya saling kasih tahu gitu ya. Iya, udah ada langganan. Pak, Jadi yang disiasati ya ketika harga bahan baku naik ya. harga bahan baku naik ya, ayam yang nangis tuh pas cabe mah. Tapi caknya cabai ini bertahan beda ya. Caknya. Padahal cabai itu lawan caknya juga ya. Ayamnya ini katik cabai ditanya. Oke. Itu pengalamannya ya. Kalau untuk bahan baku, alhamdulillah nggak ada kendala, tinggal bermain ketika harga naik ya. Jadi pas cita rasa tetap dijaga biar pelanggannya tidak beralih ke yang lain. Keunikan dari ayam bakar Solo ini dari segi apa nih, rempahnya atau cak mana nih? Bumbunya apa mana? bumbunya beda. Kalau ayam bakar Solo ini aku ungkep sampai meresep kayak gitu. Kata wong yang beli, Mbak, biasanya kan kalau ayam bakar tuh Di luarnya baik bagus. rasanya Cuman di luar bagus, deh. bener-bener bagus. Bukan ngomongnya uang. Cuman ini dalamnya kurang meresep. Kalau tempat Mbak nih nyampe Resep ke tulang bumbunya, katanya kan. Ya iyalah ya itu Jadi ciri-cirinya. proses pemasakannya tuh tidak sembarang juga untuk menghasilkan cita rasa yang enak lain dari yang lain itu ya. Ini masih Itu di 1 presto. jam lebih enggak di presto ya. Cuman diungkep aja biasa. Cuman ini kan ayamnya ayam kayak ayam kecil. Jadi kan Jangan kata uang di presto, kalau kelamaan malah hancur. Pernah itu aku kelamaan pikir Lembut aku ya? biar meresep, nggak taunya malah hancur, nggak bisa dipakai. Ini ada pilihan lain enggak? Misalnya kan ini yang digunakan ayam biasa, ayam negeri ya. Ayam negeri. Kalau untuk pilihan lain pecah bebek Ada yang minta atau kayak gitu. ada juga Coba nerima Mbak. juga. Coba Mbak ini apa namanya buat juga ikan kayak gitu. Ada yang pelanggan dicoba minta belum tuh? gitu. Sebenarnya sudah dicoba di rumah, cuma Masih nggak belum berani pede. ya untuk ikan. Iya, ikan sudah pernah dicoba. Nanya sama anak-anak, sama ya keluarga dulu kan.
Coba di ikan tambah menu lagi. Cuman Jadi belum sementara pede, belum ya? Belum pede. Kalau bebek, Bebek juga pernah ini. Cuman aku jual kemarin yang ungkep aja. Pernah, sekarang iya. berarti kemarin, sekarang nggak lagi bebek. Enggak lah. Itu Ayam kenapa aja. tuh? Takut aku. Takut kurang Takut peminat. iya, takut enggak kayak ayam kayak gitu. Oh, beda Iya, dan untuk rasa ya, karena bahan bakunya beda Agak ya. keras kan. Iya, kalau bebek memang dagingnya beda ya. Iya. Jadi belum berani nak Iya, belum nyobain berani ya. lah, ya sudah. Kalau ikan kayaknya sudah bisa, cuman Belum juga ya. belum dimasukin ke daftar menu tambahannya. Rencananya ke depan lah punya ide loh untuk nambah menu lagi selain ayam bakar andalan nih. Kemarin tuh sudah ayam crispy sudah. Ayam crispy sudah Ya, juga. ayam Masih crispy. lanjut atau enggak? Masih, cuman kalau untuk jual tiap hari belum. Cuman kalau pesanan misalnya kayak Kalau apa ketika namanya, orang nasi mesen kotak, bisa kayak ya. gitu bisa untuk anak-anak ulang tahun itu kan Iya, mintanya ayam crispy. karena ada netral yang- itu ya, enggak pedes. Iya, pakai yang sambal itu. Jadi bisa ya. Iya, Tapi lebih ke ayam Solo aja ya fokusnya. ayam bakar fokus. Oke lah, kita lah ada di sesi terakhir obrolan lokak kita siang hari ini. Kita nanya juga nih ke Mbak Vivin mengenai harapannya ke depan sebagai pelaku UMKM, utamanya di usaha kuliner ini apa Dionian. Mbak Vivin pernah ikut pelatihan atau gimana tuh dari pemerintah? Pernah nggak, Mbak? Pernah ikut pelatihan di BLK BLK ya. itu apa kuliner buat kue kayak itu, buat strudel kayak ikut macam-macam ya. pelatihan ya. Itu pernah berarti ya. Pernah, Dan tentunya dapat ilmu juga ya. Iya, Kalau dapat bantuan dari pemerintah? bantuan pemerintah juga pernah dapat bantuan kemarin tuh timbangan, bantuan apa alat Untuk seller itu. Kemarin juga pengembangan usaha juga ikut pempek apa namanya Iya. buka pempek juga. Singgonya Sudah- di Melo iya, iya loh dah ya. Iya, udah ikut latbar. Pokoknya palu gada. Iya, karena kan sayang kalau Iya. sudah difasilitasi oleh pemerintah ada di Iya, Meloi ya. Bagus jadi untuk usaha kita tuh lah. Sudah halal, sudah ini kan pempek juga Brandnya ya, ikut. lah ada sertifikasi halal ya. Kan tidak mudah nak mencapai proses itu, ada syarat kan, Iya. ketentuan. Ya jadi harapannya ke depannya Mama nih kalau Mbak Pipin. Harapan kedepannya pengen sih buka lagi nanti Ada satu tempat kayak ruko gitu ya, ya, nanti tempat kan khusus ya. anak-anak juga sudah Besar, besar, ya, pajak nanti kan dukung juga pajak ya. ini Leluasa ya. nyari kawan lah. Oke. Iya. Yang jelas bergabung dengan UMKM lainnya tetap aktif juga Mbak Iya, ya. aktif. Oke lah. Iyalah sahabat budaya, sampai di sini dulu ya kebersamaan kita dalam obrolan UMKM lokal kita dari Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita sudah ngobrol banyak dengan Mbak Vivin, owner Vivin Cake, walaupun kenyataannya lebih banyak yang pesan ayam bakar Solonya ya. Tapi itulah kelebihan dari Mbak Vivin Cake ya, walaupun dia banyak yang pesan ayam bakar Solo, untuk kue juga macam-macam makan lain juga ready ya, Iya. siap tinggal Ada ini. yang mesen tumpeng, ada nasi kotak. Siapa takut ya, iya. tinggal jingok di IG-nya Mbak ya. Iya. Ada galau lengkap di situ. Tinggal nak milih. Ketika perlu tinggal pesan sama Mbak Vivin. Iya. Oke Mbak Vivin, terima kasih sudah ada di sini. Kita undur diri untuk obrolan kita siang ini. Dan sahabat budaya, mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan di siang hari ini dapat memberikan pencerahan, juga jadi inspirasi bagi sahabat budaya. Siapa tahu ada yang pengen buka usaha ya. Jadi dengan berbagi informasi dengan kawan-kawan kita dari berbagai kalangan pelaku UMKM ini, kita pajak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita pajak juga sukses seperti mereka yang lain. Selamat siang untuk Galo-Galo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.